Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda, seluruh para pecinta Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari seperti biasa di hari Jumat, insya Allah berkah ya. Jumat berkah kembali hari Jumat ini di tanggal 26 Januari 2024. Seperti biasa, Suara Tanaman Channel akan hadir, dan ya sudah hadir sih ya. Kita akan berikan informasi, diskusi dan seterusnya yang ada di Suara Tanaman Channel ini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung ya yang baru bergabung di Suara Tanaman Channel. Insyaallah Suara Tanaman Channel ini kita selalu update tiap hari, hadir menemani Bapak Ibu semuanya yang mungkin sedang butuh teman sharing, butuh teman ngobrol-ngobrol ya. Saya insya Allah siap menemani Anda semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan Suara Tanaman Channel ini bisa menjadikan silaturahim ya, silaturahmi ya dengan antar pengguna media sosial ya, karena media sosial kan banyak ya, ada YouTube, ada ada Instagram, ada Facebook. Nah, YouTube ini sebenarnya sih bisa berchat di kolom komentar, itu artinya bisa bersilaturahim ya, ngobrol via sama. Makanya saya hadirkan di Suara Tanaman Channel ini, saya buat sengaja bagi untuk Anda semuanya yang ingin ya ngobrol bareng, mendapatkan teman baru ya dalam urusan kehidupan dan sharing mengenai everything about life in the world gitu ya, gitu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi ya. Sekarang hari Jumat, kemarin sudah pada gajian kali ya, jadi mukanya itu lebih cerah gitu kan. Insyaallah ya, jadi Jumat jangan lupa bersedekah ya, karena harta yang kita dapatkan, apapun yang dari rezeki Allah berikan itu ada hak fakir miskin 2,5%. Jadi gunakan kesempatan ini untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita, supaya kita juga karena hidup kan cuma mampir ya, hidup cuma sebentar, yang abadi itu nanti di sana. Artinya kumpulkan bekal sebanyak mungkin, karena perjalanan di sana akan cukup panjang dan abadi ya, seperti itu. Nah, sekarang hari Jumat, saatnya kita fokus ya kembali ke pekerjaan. Dan biasanya kalau hari Jumat seperti biasa lebih slow gitu kan. Dan seperti biasa saya akan panggilkan salah satu tanaman kita ya. Ini sudah pernah muncul, yakni si Boom Bam. Siapa ini? Ini Gladitato. Oke, Gladitato ya. Hari ini, kemarin sih ada sih si Mami udah pernah beli keladian, cuma namanya pada nggak tahu. Akhirnya saya panggilkan saja Gladitatonya dulu ya. Nah, Gladitatonya ini ditemani dengan si bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Gitu nggak sih? Nyanyiannya nggak ya, kayak gitu ya. Bunga seroja itu ya. Bunga seroja, lali la la la, lali la la. Bukan bunga Kamboja. Oke, karena suasananya sudah mulai masih suasana gajian, jadi mungkin lebih fresh gitu ya. Setuju ya Bapak Ibu semuanya ya, kalau habis gajian tuh mukanya kita berseri-seri ya kan, happy ya kan, suasana di luar juga happy ya kan, gak mumet gitu kan. Tapi biasanya kalau udah di tanggal 1, 2, 3 ya kan, 5 kan ada yang bilang bahwa wah, gajian saya itu udah 10 koma ya kan, 10 juta bukan, tapi tanggal 10 udah koma. Gitu maksudnya teman-teman semuanya, itu kan bercandaan. Tapi ya itulah, ada realita yang seperti itu ya. Tapi sekali lagi kita syukuri, nikmati apa yang ada, karena ya dengan cara bersyukur itulah cara yang terbaik gitu kan, untuk menikmati hidup gitu kan. Kalau tidak bersyukur ya insya Allah sih pasti hidupnya susah terus gitu, karena selalu memperbandingkan dengan sebelah ya, toko sebelah terus. Oke, di hari ini si Gladitato ini hadir lagi nih. Ini tambah cantik ya, kemarin udah cantik, sekarang tambah cantik nih. Mungkin sering ke salon kali ya, ke salon, pedikur, kerimbat ya kan. Nah, ini pun demikian. Kemarin kita sempat
Ini kemarin sempat layu ya, jadi memang si keladian semua ini kalau langsung kena sinar matahari itu, apalagi udah beberapa hari ini memang panas ya, jadi ini akan terlihat layu teman-teman. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak kuat tahan panas ya gitu kan. Nah, daun-daun yang seperti ini sebenarnya sakit ya teman-teman, jadi kayak mengkeriting gini sakit, ini kena jamur bakteri jamur lah. Nah, ini kepatok sama ayam, kalau ini sama kucing tuh, jadi ya begitulah caranya. Dan memang agak susah ya di sini outdoor, kadang kucing berlarian cakar-cakaran kena ini, atau ayam yang matok-matok seperti itu. Oke, jadi si keladi tanaman ini termasuk yang simple dan mudah. Ini juga lumayan murah ya, di Marketplace lumayan murah, Anda bisa cari, googling juga masih terjangkau lah seperti itu ya. Jadi ini mempunyai ciri khas kayak ada tato-tatonya itu ya, jadi makanya keladi tato gitu. Gitu ya, udah lihat cantik kan. Oke, jadi hari ini kita sama si bunga kamboja ya, untuk mempercantik tampilan ya, karena dia selalu bisa mempercantik ya tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya sulit. Oke, jadi hari ini kita ngobrolnya sama keladi tanaman. Kalau ini untuk perawatannya seperti biasa ya teman-teman ya, siram 2 kali sehari, 2 kali sehari. Kalau memang kondisi panas 2 kali ya, berarti sehari, betul, bukan 2 hari sekali ya kan, tapi 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali ya gitu ya. Nah itu terus ini juga akan kita kembang biakan. Ini sudah mau muncul nih teman-teman, tunas atau batang baru ya, daun baru nih. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan sempurna nanti ya, mudah-mudahan. Kita doakan ya semua bapak ibu yang punya tanaman hias bisa tumbuh dengan sehat, subur, dan bisa beranak pinak ya, amin. Oke, di pagi hari ini seperti biasa yang saya sebutkan di awal, bahwa memang kalau kita di awal-awal gajian ini masih terlihat happy, terlihat senang gitu kan ya. Tapi biasanya kalau sudah di tanggal-tanggal awal 5, 10, 15 lagi, apalagi udah tanggal tua, itu udah puyeng lagi kan ya. Tapi itulah Masya Allah ya, perjuangan kita bapak-bapak semuanya ya, berjuang receh, berjuang keluarga ya, Insya Allah menjadi keberkahan dan amal ibadah gitu. Karena sejatinya kita sebagai kepala rumah tangga ya harus berjuang, berjihad untuk keluarga ya, menafkahi keluarga seperti itu. Tapi Insya Allah sih sepanjang kita berjuang, berikhtiar, kita jemput rezeki yang halal dan thayyibah, Insya Allah kasih tuh seperti itu ya. Yang penting dari kita ya kan, tetap bersyukur, jangan selalu membandingkan dengan rumput tetangga lebih segar sih memang ya. Itu yang membuat kita terkecoh biasanya. Banyak di media sosial teman-teman kita mungkin atau siapapun ya, kalau saya lihat dia liburan aja kerjanya. Ya mungkin iya, tapi ya nggak tahu juga itu kan ya. Kalau iya ya alhamdulillah, kita doakan biar tambah sukses ya kan, biar tambah biar tambah melejit karirnya atau apalah gitu kan. Tapi kalaupun tidak ya mbok jangan flexing gitu ya. Flexing itu kan ya memframing gitu kan, bahwa kita bahagia, itu janganlah. Karena banyak sekali ya di Instagram, di mana itu kan, di Facebook, banyak memframing ya, seolah-olah kita bahagia, padahal ya berkebalikan 180 derajat ya. Jadi banyak sekali ya fenomena yang terjadi, bahkan kita secara tidak sadar kadang-kadang memang manusia itu sifatnya ingin memamerkan ya, memamerkan kebahagiaan, memamerkan kekayaan, memamerkan kebisaan, memamerkan keberhasilan, memamerkan sesuatu yang enak, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, sesuatu yang cantik, sesuatu yang ganteng, sesuatu ya lah. Jadi semuanya kadang-kadang manusia itu sifatnya ingin memamerkan gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada yang salah memamerkan, tapi harus pada tempatnya. Karena kan kalau kita terlalu memamerkan sesuatu yang mungkin kan
orang kan tidak semua senang dengan kita, ya kan, dan tidak pula benci sama kita, ya. Artinya gini, tidak semuanya orang itu suka sama kita ketika kita memamerkan sebuah kebahagiaan, sebuah keberhasilan. Ya bisa jadi mereka ya benci sama kita gitu. Makanya ada tuh namanya penyakit ain kata gitu kan, ya. Karena sebenarnya penyakit ain itu kalau saya pikir mereka yang iri dengki aja sama kita dan mendoakan yang jelek-jelek seperti itu ya. Nah makanya dalam bermedsos ya gunakan medsos secara bijak, secara sesuai dengan kebutuhannya, jangan terlalu over, jangan apa-apa di share di medsos, ya kan, apa gitu kan, kegigit, aduh bibir berdarah atau kesandung, aduh saya kesandung, ya kan, obatnya apa dah. Ini sebenarnya itu kan nggak penting ya gitu kan, ngapain gitu kan, harus itu bikin status dan seterusnya. Nah itu karena sifat manusia itu selalu ingin mendapat perhatian daripada orang lain, apalagi makhluk sosial ya, seperti itu. Makanya jangan terlalu kebablasan kalau memang kita bermain medsos ya, bermain media sosial. Gunakan media sosial dengan baik dan bijak dan sesuai dengan peruntukannya. Nah ngomong-ngomong medsos ini berarti kan di musim kampanye ini udah luar biasa ya. Dari WhatsApp grupnya kita share lihat ya kan, ini nge-share itu, ini nge-share ini, wah udah pendukung paslon sekian nge-share ini, pendukung paslon sebelahnya nge-share ini, dan seterusnya. Ini kan menjadi sebuah pemandangan yang saya kira cukup ruwet gitu kan di masa-masa kampanye ini. Toh sorry selesai kalau misalkan pun kita bela mati-matian, ya jangan sampai kita hubungannya ini antara keluarga, antara saudara jadi pecah gara-gara mendukungnya beda gitu kan. Makanya jangan terlalu fanatik sama seseorang lah gitu kan, karena boleh jadi kita fanatik terhadap salah satu paslon terus kita bela mati, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau sesuatu yang tidak kita sukai, maka kekecewaan akan timbul seperti itu. Makanya ya udah biasa saja gitu ya. Kalaupun dukung biasa, karena dinamika politik itu sangat tinggi sekali. Yang saya bilang hari ini kita kawan, tapi belum tentu tahun depan jadi kawan, bisa jadi lawan gitu kan. Jadi memang politik itu gimana caranya untuk berada pada satu titik tertentu dengan berpolitik gitu loh. Gimana dealingnya seperti apa gitu kan. Nah ini juga dinamika politik seperti itu gitu kan. Yang dulu kita maki-maki dibenci, tapi sekarang udah jadi kawan. Nah itu juga ketidak komitmenan ya, ketidak istiqomahannya. Wah ya karena memang kalau politik selalu itu terus kayaknya sih ya agak sulit, karena ya politik itu butuh manuver yang tidak tidak terduga gitu kan, supaya nanti ketika ingin mendapatkan tujuan itu bisa tercapai gitu kan, walaupun mungkin agak kontroversial ya seperti itu. Makanya sekali lagi nih para pendukung paslon manapun ya, jangan terlalu fanatik, karena yang fanatik itu tidak baik gitu, tidak akan baik, percaya sama saya ya. Jadi segala satu itu biasa-biasa aja. Kalaupun kita dukung ya udah kan waktunya kita dukung, ya kan, karena yang namanya manusia kadang berubah gitu kan, namanya manusia kadang hilaf, kadang luput dan seterusnya. Makanya di tahun politik ini, apalagi menjelang pemilu ya 14 Februari nanti, ya gunakan hak pilih Anda ya sesuai dengan hati nurani ya. Tolong pilih yang benar-benar nyaman dengan visi misi untuk bangsa Indonesia ini ya, dan kita serahkan sama pilihannya sama masyarakat, sama warga, sama bangsa Indonesia ini kan gitu ya. Mudah-mudahan sih siapapun yang terpilih nanti insya Allah ya bisa ada yang terbaik, membawa Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, dan ya memperhatikan rakyatnya lah seperti itu ya. Itu saja mungkin di hari Jumat berkah ini di tanggal 26 Januari 2024. Besok kita kembali lagi ya, mudah-mudahan dari pesan dari si Gladi Tato ini ya, jangan terlalu fanatik terhadap
politik gitu, karena politik itu bisa membuat Anda kecewa. Ya, oke, itu saja. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa besok pagi dengan bintang tamu tanaman yang lain ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah, bye bye semuanya.